A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Lentera Islami yang dirahmati Allah? Semoga kita semua selalu dalam lindungannya. Kali ini izinkan saya membacakan sedikit ringkasan khutbah Jumat oleh Al-Ustadz Abu Ishaq Abdullah Nahar yang berjudul Riba Mendatangkan Petaka. Sahabat Lentera Islami yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 27 sebagai seruan bagi kaum muslimin. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta kalian sama kalian dengan cara batil. Memakan harta manusia dengan cara batil adalah memakan harta yang haram dan makanan yang tidak baik. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan manusia agar mengkonsumsi makanan yang halalan thayyiban, halal dan baik, sebagaimana firman-Nya. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan yang baik dari apa yang terdapat di bumi ini, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kalian. Quran Surah Al-Baqarah ayat 168. Ketahuilah, pertumbuhan jasmani seseorang yang berasal dari makanan dan minuman haram akan terancam siksa neraka. Rasulullah SAW bersabda, setiap tubuh yang tumbuh dari makanan yang haram, maka neraka yang paling berhak dengannya. Hadis riwayat Ahmad. Makanan, minuman, dan pakaian haram yang dikonsumsi atau dikenakan oleh seseorang merupakan salah satu penyebab tidak terkabulnya doa. Rasulullah SAW pernah berkisah tentang seseorang yang menengadahkan kedua tangannya untuk berdoa, wahai Rabbku, akan tetapi makanan haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan sumber gizinya dari harta yang haram. Bagaimana mungkin doanya akan terkabul? Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di antara harta haram yang didapatkan dengan cara batil adalah harta riba. Semoga kita dijauhkan dari harta yang mendulang petaka ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afa wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan riba yang berlipat-lipat bunganya, dan bertakwalah kepada Allah agar kalian beruntung. Quran Surah Ali Imran ayat 130. Riba adalah harta yang tidak berkah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah akan mencabut berkah dari harta riba, dan Allah akan memelihara harta yang disedekahkan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 276. Nabi Muhammad SAW bersabda, jauhilah 7 hal yang membinasakan. Para sahabat bertanya, apa saja wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, ketujuh dosa yang membinasakan tersebut adalah 1. Syirik, 2. Sihir, 3. Membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah tanpa alasan yang dibenarkan, 4. Memakan harta riba, kelima, memakan harta anak yatim, keenam, lari ketika perang sedang berkecamuk,
Ketujuh, menuduh wanita muslimah yang menjaga kehormatannya dengan tuduhan keji. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Pemakan, pemberi, juru tulis, saksi muamalah harta riba adalah orang-orang yang dilaknat oleh Rasulullah SAW. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW melaknat si pemakan riba dan pemberinya. Hadis riwayat Muslim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba jika kamu orang-orang yang beriman. Hanya kepada Allah lah kita mengadu atas merabahnya praktik riba di masyarakat kita sekarang ini. Berbagai bentuk muamalah riba ada dan terjadi di lingkungan kita. Ada yang melakukan jual beli emas atau perak dengan sistem tukar tambah. Perhiasan emas yang lama langsung ditukar dengan yang baru di toko emas dengan tambahan biaya. Praktik riba seperti inilah yang disebut riba fadhal, yang dilarang keras oleh Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya, janganlah kalian berjual beli emas dengan emas kecuali harus sama dengan timbangannya. Janganlah kalian melebihkan sebagian atas yang lain, maksudnya tukar tambah emas. Janganlah kalian jual beli perak dengan perak kecuali sama timbangannya. Janganlah kalian melakukan tukar tambah antara perak dengan perak. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Emas dengan emas harus dengan timbangan yang sama. Perak dengan perak harus dengan timbangan yang sama. Barang siapa melebihkan atau meminta untuk dilebihkan, maka itulah riba. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di antara praktik riba yang terjadi di tengah masyarakat kita adalah jual beli emas atau perak dengan sistem bayar angsur atau kredit, atau sebaliknya, dengan pembayaran di muka sedangkan emas atau perak yang dibeli diterima pada lain waktu. Padahal Rasulullah SAW telah bersabda, emas dibayar dengan perak adalah riba kecuali jika dibayar tunai. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Umar radhiyallahu anhu. Janganlah kalian jual beli emas atau perak dengan utang piutang. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu. Sahabat Lentera Islami yang dirahmati Allah, hal yang semisal dengan emas dan perak adalah mata uang yang berfungsi sebagai alat tukar atau transaksi. Tidak dibenarkan tukar-menukar mata uang yang sejenis, misalnya rupiah dengan rupiah, kecuali harus sama jumlah nominalnya dan harus tunai diterima pada satu majelis. Tidak dibenarkan pula tukar-menukar dua mata uang yang berbeda, misalnya rupiah dengan dolar, kecuali keduanya harus diterima secara tunai dan pada satu majelis. Di antara praktik riba yang tumbuh subur di masyarakat kita adalah simpan pinjam dengan sistem bunga. Riba jenis ini yang dimaksud dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 130. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afa. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan riba dengan bertambah berlipat-lipat, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh
para ahli tafsir. Perlu kita sadari bahwa praktik riba seringkali diistilahkan dengan bahasa yang menarik dan memikat, padahal penamaan tidaklah mengubah hakikat. Dengan istilah yang baru, riba tersebut menjadi terselubung, akan tetapi riba tetaplah riba, meskipun dinamakan dana kredit atau mudharabah, yang hakikatnya adalah pinjaman berbunga. Rasulullah SAW pernah memperingatkan kita dari hal ini. Jika kalian telah berjual beli dengan sistem in'ah, kalian memegang ekor-ekor sapi, sibuk dengan ternak, kalian puas dengan cocok tanam, dan kalian meninggalkan jihad, niscaya Allah SWT akan menimpahkan kehinaan kepada kalian sampai kalian kembali kepada agama kalian. Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad dari Ibnu Umar radhiyallahu anha, dinyatakan sahih oleh Al-Albani. Sistem ina'ah adalah salah satu bentuk riba yang terselubung. Gambarnya, si A menjual barang kepada si B secara kontan. Kemudian barang tersebut dibeli kembali oleh si A dengan harga yang lebih tinggi dengan pembayaran secara tempo. Hakikatnya, si A meminjam uang dari si B dan harus mengembalikannya dengan nilai lebih tinggi. Demikianlah ringkasan khutbah Jumat oleh Ustadz Abu Ishaq Abdullah Nahar yang dapat saya bacakan. Semoga bermanfaat dan dapat kita amalkan, dan dapat kita beritahu kepada keluarga kita. Kita memohon kepada Allah keselamatan dan kesejahteraan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan komen untuk kemajuan channel ini, dan hidupkan tombol loncengnya supaya Anda mengetahui video yang saya upload. Jazakallahu khairan. Semoga Allah membalas kebaikanmu.